mengatakan begitu. Jadi kan Tuhan itu kan sebenarnya kan Bapa. Tuhan itu Bapa. Tuhan itu bukan Yesus, tapi Tuhan itu adalah Bapa yang memberikan gulungan kitab kepada anak domba Allah, kepada anak domba yang adalah Yesus. Itu ada di dalam Wahyu bab 5 ayat 7. Jadi anak domba itu menerima Berarti gulungan kitab yang berarti Yesus bukan Tuhan gitu ya Pak ya? ketika saya berbicara Alkitab, Yesus dalam Alkitab, dia bukan Tuhan. Oh, dia bukan Tuhan. Lalu Iya, secara dia apa Yesus ini Tuhan? tunggu dulu, belum. Ada momen yang dia sebagai guru, ada momen dia sebagai utusan, ada momen dia sebagai hamba, ada momen dia sebagai Tuhan. Itu hanya satu kali ketika dia menjawab pernyataan Petrus bahwa engkau menyebut aku guru dan Tuhan, tepat katamu itu. Itu Yesus mengatakan itu. Dia tidak menyangkal perkataan Petrus yang mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan, guru dan Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, tepat katamu itu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, tepat katamu itu. Itu di Yesus tidak mana menyangkal itu. tertulis? Hah? Itu di mana tertulis? Aduh, maaf. Maaf Mbak, saya lupa. Itu di Matius kah, Yohanes kah? Pokoknya ada perkataan Yesus seperti begitu. Kau Lalu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat katamu itu benar bahwa saya guru dan Tuhan. Itu kalau tidak salah tertulis di Yohanes 13:13. Kalau kita kembali ke original teks, itu bukan Tuhan. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Katamu itu tepat sebab aku adalah guru dan Tuhan. Itu bukan Oke. Tuhan, tapi Tuhan. Dalam hal ini sebenarnya saya lebih kepada Alkitab berbahasa Indonesia ya. Tapi kalau Anda mau pakai original teks, Oh, kita kalau Anda mau coba Anda pakai TB Perjanjian Lama, kitab Anda sekitar tahun berapa sekian lalu ya. Kita buka ya. Oke. Di situ ini gue lagi model kalem guys, model kalem. Nah ini ya, nih kalau kita kembali ke ini ya, nih kalau bapak ini ya, nih ini dia TB ya Pak ya, dalam konteksnya ini ya. Engkau memanggil aku guru dan ini apa Pak? Tuhan. Apa ini? Tuhan. Kalau Bapak buka TB, perjanjian itu di ini ya, TB-nya. Jadi sebelum kitab Anda direvisi. Dan ini kan revisi tahun 2021 ini. Kau memanggil aku guru dan Tuhan. Itulah. Dan memang demikian karena itulah aku. Gitu. Oke, iya, Tuhan kah atau Lord itu sama aja. Intinya dia adalah penguasa di Firdaus. Majikan. Tadi katanya nggak mau pakai ini, sekarang sama aja intinya. Ya pokoknya intinya dia Tuhan atau Lord. Intinya dia sebagai majikan, sebagai penguasa di taman Firdaus Allah. Oke. Di mana Allah sendiri yang menganugerahkan, yaitu Yerusalem. Itulah surga yang telah turun ke dunia. Ya, ada yang adalah Yerusalem. Itu adalah kitab Wahyu bab 21 ayat 2 dan 10. Itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang esa, Allah yang benar. Dan Yesus pun mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Yaitu Nanti Yesus ini, pertanyaan saya tadi Pak, Yesus ini sejak kapan jadi Tuhan? Sejak dituliskan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Dan saya mengaminkannya, ya dan amin. Sejak dituliskan kitab berbahasa Indonesia, itu tahun berapa? Ya seperti yang Anda bilang tadi, di original teksnya dia sebagai Tuhan. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan buatan dong. Dalam hal ini dibilang Tuhan buatan,
Tidak juga, karena itu kan anugerah dari Bapa. Tapi kan tadi abang bilang bahwa Yesus itu jadi Tuhan sejak adanya original teks bahasa Indonesia. Oke, Berarti sekarang begini dia, aja deh. Dasarnya saya mengatakan bahwa Yesus sekarang, zaman sekarang ini ya, sekarang ini dia adalah Tuhan. Itu dasar saya karena kami sebagai orang Kristen belum menerima kabar, belum mendengar bahwa Roh Kudus yang adalah Tuhan, yang adalah Bapa, akan akan datang kembali ke dunia dan mengajak kami untuk menuju kepada surga kekal Allah, yaitu kerajaan Allah, untuk hidup kekal, di mana tidak ada tangisan, tidak ada air mata, hanya ada kebahagiaan saja dan hidup kekal selama-lamanya. Nah, itulah misi Injil, tujuan daripada yang harusnya diemban oleh Yesus. Tapi Yesus memberikannya kepada Roh kebenaran, Roh penghibur, yang adalah Roh. berarti dengan kata lain, Pak, dari bahasa Bapak itu, dengan kata lain bahwa Yesus itu adalah Tuhan buatan. Karena Bapak mengatakan Yesus itu jadi Tuhan setelah adanya original teks berbahasa Indonesia. Sebenarnya bukan itu kan secara realnya, secara nyata. Tapi secara secara tidak nyatanya, secara tidak realnya, itu selama kami Kristen belum mendapat kabar keberadaan Tuhan, keberadaan yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Itu firman yang harusnya tunggu dulu. Iya kan? Kuasa firman yang harusnya ada dalam diri Roh Kudus, dalam diri yang adalah Bapa turun ke dunia, itu kembali kepada Yesus. Kembali kepada Yesus yang tadinya ada dalam Roh Kudus. Sudah mengerti maksud saya belum? Iya, saya mengerti. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Yesus itu ada sejak adanya original teks Indonesia, ya kan, di dalam Bible Bapak. Nah, karena Bapak baru tahu di situ bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya itu Tuhan buatan, Pak. Bapak tahu Yesus Tuhan kan dari original teks bahasa Indonesia Bible Bapak, ya kan? Anda yang mengatakan Tuhan itu Tuhan buatan, tidak? Itu kan ya jelas. Yesus kan ya dong, Tuhan buatan. Yesus kan tadi Bapak mengatakan gini loh, kita belum maha kuasanya, Pak. Saya kerjanya, Bapak kan tadi mengatakan Yesus itu jadi Tuhan. Bapak tahu Yesus itu Tuhan setelah adanya original teks bahasa Indonesia di dalam Bible Bapak. Itu original teks bahasa Indonesia Bapak loh. Setelah adanya bahasa Indonesia Bible Bapak. Artinya, ya kan, bahasa Indonesia Bible Bapak ini tahun berapa adanya? Ya. Ini ke abad bahasa Indonesia ini abad 16. Ya, iya. Abad 16 ini ada, ya, berarti Tuhan Anda ada di abad ke-16, berarti Tuhan buatan dong. Berarti abad 15, abad 14, abad 13, Yesus bukan Tuhan. Bukan itu. Tuhan buatan. Itu kan dinyatakan di dalam Bible. Yang Anda bilang tadi abad 16. Saya belum baca kitab abad 16 yang adalah yang berbahasa Yunani, saya belum baca. Saya tahunya Alkitab yang berbahasa Indonesia ini itu dinyatakan di dalam Alkitab. Yang Anda bilang tadi. Iya, bahasa Indonesia itu kalau tidak salah, Pak. Bahasa Indonesia itu kalau tidak salah itu abad 16 itu bahasa Indonesia. Kalau tidak salah. Nah, berarti Tuhan Anda adanya di abad 16. Sementara kalau Anda kembali ke original teks, Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Tapi setelah ada Bible bahasa Indonesia itu abad ke-16 baru dikatakan Yesus adalah Tuhan. Berarti Yesus Tuhan buatan. Kalau yang Anda maksud mungkin itu berbahasa Melayu. Bahasa Melayu mungkin. Kalau yang berbahasa Indonesia itu abad 19 yang dibuat oleh LAI. Abad 19 tuh. Abad 19 di LAI. Berarti itu benar, Yesus itu Tuhan buatan, Pak. Sementara kalau Bapak ke abad Anda salah mengatakannya. Oke, saya salah mengatakan. Ya, tapi kalau Yesus
Yesus Tuhan buatan itu betul. Tidak. Tunggu, sekarang begini. Oke. Loh. Kan sejak zaman bawa gereja abad pertama, kedua dan seterusnya, itu kan ada istilah tentang Tritunggal, satu Allah, Allah yang adalah Firman ya, Allah yang adalah Firman, satu Allah, tiga diri, tiga pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan serta merta tiga-tiganya ini adalah Tuhan, tidak. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Itulah apa namanya, Bapak Tuhan atau Bapak ini. Baca nih ya Pak, saya bawa data Pak ini. Bapak nggak bawa data nih, saya tujuin data. Karena ini Efesus ya Pak, Efesus 2 nomor 10. Karena kita ini, saya tadi cari-cari data ini kayak apa ini ya. Karena kita ini buatan Allah, buatan ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dan ya. Keselamatan pula nilai deh. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini jadi nih, Yesus itu Tuhan buatan. Karena kita ini adalah buatan. Nah, kita ini buatan. Nih, paham Pak? Coba baca. Tidak. Oh, tidak. Berarti Bapak membaca Efesus 2 nomor 10. Efesus tuh ya, saya buka loh. 2 nomor 10. Efesus 2, tunggu saya ambil kacamata dulu ya. Mata saya agak rabun-rabun. Oh, iya. Akan pernah sakit hatiku. Oke. Efesus 2 ayat 10. Saya bacain ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksud Anda? Tuhan itu Tuhan buatan. Karena kita ini buatan. Karena kita ini buatan Allah. Iya, kita ini buatan Allah. Kita buatan Sang Pencipta. Kita buatan. Nah, terus? Ya itu, Yesus juga buatan. Berarti Yesus buatan kalian jadi Tuhan. Oh, enggak. Kan? Oh, enggak. Beda konteksnya, Mbak. Oh, beda konteks. Oh, konteksnya di situ apa? Konteksnya. Oh, dia main konteks. Beda. Kalau Anda mengatakan begitu, ya saya akan mengajak Anda ke Yesaya 42 ayat 1. Di mana Bapa Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa rohnya ada di dalam diri Yesus. Tuhan itu sendiri adalah roh Allah. Karena Allah dan Tuhan itu Tuhan atau Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Di mana di dalam kitab Kejadian, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itulah Allah dan roh Allah yang adalah Tuhan, yang adalah Bapa. Pak, jangan Pak. Tunggu dulu Pak. Enggak, saya kasih tahu Bapak, jangan membawa ayat marilah kita menciptakan manusia segambar dengan roh Allah. Jangan Pak, jangan itu. Saya sarankan Bapak jangan. Bapak kena banyak di situ. Kalau Bapak katakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, berarti Pak, kalau ada manusia yang boneng, berarti Tuhan Bapak boneng. Terus kalau ada manusia yang matanya juling, berarti Tuhan Bapak matanya juling. Terus kalau ada manusia yang boneng dan juling, berarti Tuhan Bapak boneng dan juling. Tidak. Jangan bawa ayat itu, jangan. Saya nggak setuju dengan ayat itu. Terserah Anda.
Mau Hmm. setuju tidak setuju itu urusan Anda. Karena Iya. ini kitab-kitab saya. Iya, Oh ini iya, kitab-kitab saya. enggak. Berarti Bapak harus terima kalau begitu. Kalau Bapak membawa ayat itu, berapa Saya harus akan- terima berapa? Kalau ada manusia boneng, Tuhan Bapak boneng ya, Bapak harus terima. Ya, oke, lanjut. Oke, siap. Lanjut, kita Oke. kembali kepada yang tadi Anda bilang Yesus Tuhan buatan manusia, buatan Paulus dan lain sebagainya. Tidak. Nih, baca Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Jangan bawa Pak. Yesus tidak ada di Yesaya Pak. Yesus tidak ada di Belum. Yesaya. Yesus belum lahir. Yesus tidak ada di Yesaya Pak. Yesus tidak ada di Yesaya. Memang itu belum lahir. Tunggu dulu, dengerin dulu. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Mengenai ini, itu nanti kita larinya ke tentang Immanuel. Immanuel. Bahwa akan itu dulu, bahwa akan lahir seorang perempuan. Ada Immanuel Pak. Tunggu ya, saya buka lagi Yesaya ayat 7, bab 7. Nih. Oh, bukan, Yesaya bab 1. Tunggu dulu ya. Setia betul-betul lebih dari mempersembahkan korban tentang Immanuel. Itu ayatnya sangat banyak sekali tentang Yerusalem baru, tentang masa yang akan datang, di mana Immanuel itu adalah Yesus itu sendiri yang dikatakan Di mana dalam sebuah artinya pemberitaan Immanuel itu. adalah Yesus Pak? Di mana? Di mana datanya Pak? Immanuel adalah Yesus di mana? Di Tulis mana ada. datanya Immanuel adalah Yesus mana? Mbak, kalau Mbak berasa Di seperti mana itu, datanya Pak Immanuel adalah Alkitab tidak Yesus? seperti Al-Quran, Mbak. Alkitab tidak Di seperti mana Al-Quran. datanya Immanuel adalah Yesus? Di mana Pak? Saya udah bilang Tidak jangan ada bawa datanya. Yesus ke perjanjian lama Pak. Betul. Yesus tidak ada di perjanjian lama. Bapak ngeyel dikasih tahu. Ini adalah nubuat Tuhan, nubuat Bapa akan perjanjian baru yang adalah turunnya yang kelak akan turunnya Injil. Inilah cikal bakal Injil. Di mana Pak datanya Yesus adalah Immanuel? Saya udah bilang tadi Pak jangan bawa ke perjanjian lama. Bapak kena banyak karena Yesus tidak ada di perjanjian lama Pak. Perjanjian lama kitab siapa Pak? Yesaya ini Itu kitab siapa? ini bukan Taurat, beda lagi dengan Taurat. Saya tanya perjanjian lama kitab siapa? Perjanjian lama itu terdiri dari Zabur, Taurat, Saya tanya perjanjian lama kitab siapa? Kitab Musa. Saya tanya perjanjian lama kitab siapa? Ada kitab Musa, ada kitab Daud, ada kitab Musa, ada Saya kitab Daud. tanya Pak, perjanjian lama itu kitab siapa? Ya itu jawaban saya. Kan saya sudah jawab, itu kitab Musa, ada kitab Daud, kitab Zabur. Lalu yang Yesaya ini adalah nubuat-nubuat Tuhan, nubuat Bapa tentang masa yang akan datang, yaitu Yerusalem baru setelah dihancurkan oleh Raja Babel, yang dimana Tuhan yang menggerakkannya. Pak dengar ya, Pak, perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Bapa. Jadi jangan bawa Yesus ke situ Pak. Tidak. Oh kok tidak? Yahudi itu hanya Taurat. Yahudi itu hanya Oh Taurat. Yahudi hanya Taurat. Oh dia berani Bapak ini bilang perjanjian lama bukan kitab Yahudi. Waduh, kalau Bapak bilang Yahudi itu perjanjian hanya lama Taurat, kitab itu Bapak. Kejadian, Kalau Bapak Bilangan, bilang perjanjian lama kitab Bapak, Imamat dan lain sebagainya, Keluaran. Nah, enggak, kalau Bapak mengatakan perjanjian lama kitab, kalau Bapak bilang perjanjian lama kitab Bapak, sebutkan satu nabi agama Kristen di perjanjian lama. Nah, tunggu dulu. Ini saya mau lanjut. Kok tunggu dulu. Nubuat Tuhan, nubuat Tuhan. Sebutkan satu, Pak, sebut dia. Tetapi Bapak tadi bilang. Yesaya Ya, Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 dan seterusnya.
kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, setiap perlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini adalah masa yang akan datang. Lalu saya ajak Anda lagi ke kitab Daniel, dikuatkan lagi oleh Tuhan pada waktu zaman Daniel. Saya buka ya kitab Daniel. Mana ini Daniel? Nah, Daniel 12. Buka lah Pak, buka. Iya, ini saya ada membuka. Sabar dulu, sabar. Habakuk. Nah, ini Daniel. Daniel 12. Nah, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kerugian yang kekal. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Dari kitab Pertanyaan saya Pak, sebutkan satu nabi agama Kristen di perjanjian lama. Bapak tadi mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah kitabnya Bapak, bukan kitab Yahudi. Jadi sebutkan satu nabi Pak, nabi. Nabi Ayo. Kristen tidak ada. Kalau Nabi Injil tidak ada. Tepuk tangan, tidak ada. Kalau Bapak mengatakan nabi orang Kristen tidak ada, artinya perjanjian lama bukan kitab Bapak. Jangan bawa-bawa Yesus di perjanjian lama. Berantai. Karena Bapak tidak punya nabi Itu kan satupun, Pak. Ini namanya peristiwa alegoris. Itu mau peristiwa itu mau peristiwa nenek lu kiper kayak mau peristiwanya si Baluap kayak mau peristiwanya si Jai Langkung kayak bodoh amat. Bodoh amat Pak. Di situ kita tidak membahas peristiwa.
Kita tidak membahas peristiwa. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan itu sejak kapan? Saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan buatan, Anda tidak terima. Terus, dan Anda juga seberapa kali saya katakan ya, bahwa Yesus itu Tuhan buatan, Anda tidak percaya. Buktinya Anda sendiri mengatakan bahwa Yesus jadi Tuhan itu sejak ada bahasa Indonesia. Bible Anda bahasa Indonesia yaitu di abad ke-19. Abad ke-19 Yesus itu ya diterangkan di bahasa Indonesia. Artinya Yesus adalah Tuhan buatan setelah abad ke-19. Abad 18, 17, 16, 15 Yesus siapa? Utusan. Kenapa tiba-tiba di abad 19 Yesus dikatakan Tuhan? Tadi Anda mengatakan karena bahasa Indonesia Bible Anda sendiri. Sudah jelas, Pak. Oke. Sudah. Itu kan secara nyata, secara real dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau yang abad-abad 14, 19 dan ke belakang-belakangnya itu selama Tuhan yang adalah Roh Kudus, yang adalah Tuhan itu sendiri, itu belum menyatakan dirinya lagi ke dunia. Itu firman itu yang tadi ada dalam Roh kebenaran, ada dalam Roh Kudus, itu kembali kepada Yesus. Itu maksud saya. Kenapa dia disebut Tuhan? Nah, kan Tuhan. tadi di abad 19 ini kan ada kan bahasa Indonesia Bible Bapak itu kan adanya di abad 19 dan Anda mengetahui Yesus itu setelah abad 19. Artinya Yesus itu adalah Tuhan buatan. Kalau kita kembali ke original teks, tidak ada dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah utusan. Seperti tadi saya sudah menunjukkan data kepada Bapak bahwa Yesus adalah utusan. Coba Bapak buka ya. Yohanes 17:3. Coba Bapak buka Yohanes 17:3. Coba. Anda yang menunjukkan sendiri. Coba Bapak, kan Bapak tadi yang mengatakan, saya mengambil dari perkataan Bapak loh. Loh, tadi kan Anda yang menunjukkan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Dan oke, Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Udah, Iya. coba Bapak buka Yohanes 17:3, buka. Ini kuasa Yesus sebagai Tuhan di Firdaus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Itulah kuasa Yesus sebagai Tuhan. Coba Bapak baca Yohanes 17:3, Pak. Baca Yohanes 17:3. Yang adalah Yerusalem. Oke, sekarang saya ke Yohanes 17:3. 11:3. Tunggu saya buka ya. Ya, ini kursi saya juga udah mulai rusak-rusak ini gara-gara Bapak ini. Kursi saya rusak nih. Oke. Itu adalah Tuhan. Kuasa di Firdaus adalah Yerusalem. Kuasa Yesus. Sekarang saya ke Yohanes 17:3, Pak, buka. Ya Allah ya Rob. Ini saya lagi nyari. Saya sambil nyari sambil ngobrol sama kamu. Iya. Oh. Saya baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu apa? Nah, Yesus utusan, bukan Tuhan. Pada zaman itu, ketika kita berbicara pada zaman itu, Pak, ayat Yohanes 13:13 sama Yohanes 17:8 itu sama, Pak. Kenapa giliran saya kasih Yohanes 17:3? Anda mengatakan pada zaman itu. Terus Yohanes 13:13 pada zaman kapan? Zaman 50 tahun yang lalu. Ngade-ngade nih. Memang ini kan Alkitab ini kan giliran Yohanes 17:3 pada zaman dulu, pada zaman itu. Astagfirullahaladzim. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ini aja Pak, percaya nggak Yesus itu utusan itu aja? Bisa dijelaskan Bapak sebagai Kristen, sama Kristen kita bisa jelaskan nggak itu? Saya percaya dia utusan, saya percaya dia guru, saya percaya dia Mesias, saya percaya dia Nabi, saya percaya. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Yesus ini Tuhan sejak kapan? Kalau Anda mengatakan Yesus adalah utusan, Yesus adalah Nabi, berarti dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan.
Kalau Bukan. secara real, secara nyatanya itu kalau dinyatakan yang tadi itu Yohanes 13 ayat 13. pertanyaan saya, Yesus Tuhan atau bukan, Pak? Jawabnya nih ya. Pertanyaan saya coba didengarkan baik-baik. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau bukan? A Tuhan, B bukan. Itu, Pak. Zaman sekarang A Tuhan. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu bukan kan? Bukan. Kalau Anda Berarti ngajak Tuhan zaman dulu, buatan. Berarti itu Tuhan saya buatan. larinya- Dulu dia bukan Tuhan, sekarang dia Tuhan. Berarti Tuhan buatan. Kenapa Bapak nggak terima saya katakan dia Tuhan buatan? bukan Mana Tuhan sih? buatan. Itu Nah, lebih kepada itu kuasa tadi Tuhan. bahasa Bapak loh. Bahasa Bapak Dengan mengatakan itu, bahwa Bang. Yesus adalah Tuhan buatan. Itu saya lebih kepada kuasa firman yang ada dalam diri Roh Kudus itu kembali kepada Yesus. Karena berita Roh Kudus yang bersama dengan para murid itu belum ada kabarnya. Jadi itu firman itu kembali kepada. Oke, sekarang saya jabarkan tentang Tritunggal, satu Allah yang adalah firman, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam hal ini Allah itu bukan Bapa bukan Yesus atau bukan anak. Jadi itu ada tiga pribadi. Kita belum bahas Roh Kudus ya. Itu masa yang pertama. Jadi di dalam diri Bapa itu ada kuasa Allah yang berfirman, firman Allah. Dalam diri Putra atau Yesus itu ada kuasa Allah, firman Allah. Nah, lalu setelah itu ada masa yang kedua. Setelah Yesus memberikan roh kebenaran kepada para murid, di mana roh kebenaran itulah yang menjalankan misi Injil. Itulah masa yang kedua, yang adalah Roh Kudus, yang adalah Bapa sendiri. Jadi ketika Bapa sudah turun ke dunia dalam berupa Roh Kudus, itu wujud Bapa sudah tidak ada lagi, tapi sudah ada di Roh Kudus. Itu masa yang kedua. Itulah kenapa ada istilah perkawinan anak domba dalam kitab Wahyu. Nah, perkawinan anak domba itu sendiri itu adalah pengukuhan bahwa kuasa di Taman Firdaus tetap ada dalam diri Yesus dan Roh Kudus. Yang dulu adalah Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Satu firman, satu kuasa. Ada yang ada dalam diri Allah. Allah yang esa, Allah yang benar. Yang pada zaman Abraham berfirman, pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Kejadian menciptakan langit dan bumi secara firman. Nah, itulah Allah yang benar, itulah Allah yang esa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ada dua masa. Nah, jadi ketika Roh Kudus itu berjalan bersama para murid memberitakan Injil dan seterusnya, akhirnya belum ada kabar lagi. Kuasa firman itu yang ada dalam roh kebenaran itu, yang ada dalam Roh Kudus itu kembali kepada Yesus Sang Putra. Karena kan di dalam diri ketiganya itu ada kuasa firman Allah. Kuasa firman yang dari Allah. Ketiganya itu ada. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bapak sudah menjawab Yesus sekarang Tuhan. Kalau dulu dia utusan. Berarti Yesus itu Tuhan buatan. Udah clear. Anda yang mengatakannya ya. Saya ngikutin statement Anda loh. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus Statement Tuhan itu sekarang. Kalau dulu Yesus itu utusan, artinya Yesus itu Tuhan buatan. Udah clear. Kalau dulu Yesus itu sebagai utusan, sebagai guru, sebagai Mesias, sebagai Tuhan pada Kalau dulu Yesus Tuhan atau utusan? Kalau dulu Yesus Tuhan atau utusan? Kalau dulu dia bisa disebut Tuhan ketika dia dan Bapa adalah satu firman. Tadi katanya sekarang ya Tuhan, sekarang dulu bisa dibilang Tuhan. Nggak jelas juga nih. Kepribadian ganda. Tuhan itu ada dalam diri Bapa, Tuhan itu adalah Bapa. Itulah Tuhan semesta alam, itu adalah Bapa. Tapi lalu Yesus ini siapa? Yesus ini siapa? Yesus siapa? Penetapan Yesus sebagai Tuhan ya zaman sekarang ya saya bilang dia adalah Tuhan. Tapi kalau sekarang kan dia Tuhan kan? Ya. Sekarang dia Tuhan kan? Iya, Kalau dulu dia utusan. Kalau dulu dia utusan. Tergantung momennya. Kalau dulu tergantung momen. Kalau sekarang Yesus Tuhan. Ada momen, kalau dulu ada tergantung waktu momen. Kalau momennya lagi gak mood, dia iblis. Kalau momennya lagi mood, dia Tuhan gitu ya. Kalau lagi nggak mood, dia seton. Kalau dia lagi mood, dia Tuhan gitu ya. Enggak.
Terus gimana dong? Ya, itu kan semua tertulis di dalam Alkitab ketika dia sedang dibaptis oleh Yohanes dia sebagai utusan. Di mana di dalam Alkitab dikatakan, di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus dulu menengok momennya dia Tuhan atau tidak? Kalau sekarang Yesus Tuhan, di mana datanya coba? Di mana datanya kalau dulu Yesus nengok momennya dia Tuhan? Kalau nggak mood dia Tuhan. Kalau nggak mood dia syaiton. Kalau mood dia Tuhan. Gimana datanya? Tunggu dulu ya. Saya langsung buka ke Matius aja deh. Injil Matius. Pak, kalau cerita dulu perjanjian lama Pak, bukan perjanjian sekarang. Pertanyaan saya, di mana tertulis kalau dulu Yesus itu kalau nggak mood seton, kalau dia ada moodnya Tuhan, di mana? Terus kalau sekarang Yesus adalah Tuhan, di mana tertulis? Semua sudah ditulis di dalam Alkitab ini Matius tentang kelahiran Yesus Kristus. Ketika dia baru lahir, dia adalah sebagai manusia secara jasmani. Secara jasmani dia lah. Pertanyaan saya Pak, di dalam Bible Kamu tadi Dia ngerti lahir berarti dari ya. firman. Kurang ngerti Dia Pak. dari firman yang telah menjadi Ya, manusia. itulah saudara si Ini mau silaturahmi sama si Nora dulu. Ada yang harus saya bereskan sama si Nora ini toh. Ya udah, silakan sebentar dulu Pak Fran, sebentar. Ya silakan. Silakan Nora, mau silaturahmi katanya si Binsar sama kau. Si Binsar tadi typing dia mengatakan COVID-19. Benar. Iya itu pasti. Main dulu itu. Dia udah bilang saya. Tapi lu saya bangsa kok babi kau. Itu. Apa mak? Bentar. Diam kau tai. Ini. Diam kau. Apa kau? Itu. Dengerin dulu dia paling menjelaskan itu. Kasih waktu Oke, Nora. Kita dengarkan penjelasan dari dia Nora. Kita dengarkan. Apa yang kamu jelaskan? Dengar itu. Iya. Nora, kita dengarkan dulu penjelasan dari dia. Kita dengarkan dulu. Udah cukup. Dia nggak mau dengar itu. Versinya aja kalian lihat kan. Anjing kau. Bangsa. Inilah itu. Inilah dia itu. Hanya itu stilo yang saya netral sama saya. Inilah dia kelakuannya sama saya. Tuhan kau tukang entet kau. Babi kau bangsa. Gini aja gini, bentar Nora bentar dulu Nora, bentar. Apa? Jadi gini, saya sudah tahu masalahnya Binsar. Menurut saya juga tidak menilai kamu menghujat di situ. Kamu ngomongnya gini kamu. Pasien selanjutnya naik itu bahasa kamu. Cuman kamu ada di barisan. Dengar dulu, aku ngomong. Seperti kasih si Nora ngomong. Cuman kamu ada di barisan penghujat. Kamu ada di barisan situ. Udah. Dan seharusnya kalau kamu memang nggak mau terlibat, seharusnya kamu jangan ada di situ. Sekalipun itu saudara siman kamu. Nah, sekali itu saudara siman kamu. Sebentar. Nora kena ke Nora. Iya. Ini oke itu. Itu kan Udah, selesaikan. Tunggu aku selesaikan dulu. Jadi ini sekedar saran sama kau Binsar. Kau juga pertama kali masuk ke TikTok ini si Binsar ini. Pertama kali dia masuk ke TikTok itu masuk ke room saya. Makanya si Binsar ini gak mau diskusi sama saya. Sekalipun saya ngomong apa dia gak mau diskusi sama saya. Dia menghargai saya akan menghargai dia. Jadi saran saya si Binsar, kamu meminta maaf aja. Nanti clear. Udah, minta maaf. Si Binsar tidak menghujat teman-teman. Dia tidak menghujat. Hanya saja dia ada di barisan penghujat. Itu masalahnya. Dia tidak menghujat, tapi dia ada di barisan penghujat. Oke, aku terangin ya. Tadi kan memang yang saya tahu saya kan saya udah di atas nih di Komal itu. Dengar dulu Nora. Jangan kau terangin sama saya bangsat. Jangan terangin sama saya bangsat. Enggak, nanti kau bantah. Kau dengar, nanti kau bantah. Enggak apa-apa, dengar dulu. Jangan terangin sama saya. Sekali lagi kau terangin sama saya, awas kau. Nggak usah kau terangin sama saya. Nggak usah. Dia gini Nora. Dia menerangkannya sama saya dan sama yang di bawah. Oke. Kan saya tadi udah di atas Komal itu. Terus adalah namanya emang si Kiamat juga ada. Terus ada itu. Siapa itu? Kalipa gitu. Itu adalah ada muslim namanya diskusi kan. Nah, habis dia bernarasi yang menghujat-hujat itu, selesai dia ada Islam yang baru masuk. Saya bilang pasien selanjutnya memang aku bilang kalau itu menyakiti hati kalian, aku minta maaf itu ya. Itu Nora juga. Bukan itu masalahnya, bukan masalah pasien selanjutnya, bukan.
Masalahnya itu si Khalifah itu menghujat, si Rantai Aku baru, Perak juga baru menghujat. gini, mulai saya kenal TikTok itu baru pertama hari ini saya satu komen sama itu orang. Jujur. Nah, sekarang gini biar clear, kamu minta maaf aja. Yaudah, kamu minta maaf. Itu orang Kamu juga minta minta maaf lah, dia memaki saya, memaki orang tua saya Diam gitu kau, loh. diam kau monyet. Jangan kau ajarin saya. Dengar ya. ya Sebentar udah, dulu, Ante. terserah kau lah. Sebentar. Dengar, kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau dengarkan saya. Pada waktu saya buka room, ya, saya waktu buka room naik penghujat terus. Terus apa omongan saya? Saya bilang saya VCS sama Yesus. Saya langsung di WA sama guru saya. Bunda, kalau mau bernarasi tampol mereka pakai Bible. Gak usah omongkan VCS. Tidak baik. Apa yang saya lakukan di dalam komal itu? Saya pribadi Nora Aritonang minta maaf kepada pihak Kristen kalau saya ada omongan VCS. Karena memang sudah sakit hati saya melihat kalian menghujat. Saya bilang begitu. Saya pribadi kalau saya ditegur, saya minta maaf di situ, tahu kau. Tapi kau pada waktu mereka sudah menghujat betul-betul, kau udah dengar hujatannya itu. Apakah pernah ada dikatakan di dalam Al-Quran kami, Allah kami menungging-nungging? Bangsat. Tapi apa kau? Kau cuma diam, datang tamu dari pihak muslim, kau bilang pasien selanjutnya. Kalau kau sudah ada di barisan itu, kau tetap akan dikatakan kau salah satu orang penghujat. Paham kau Binsar? Bagaimana saya tidak emosi Binsar? Banyak Kristen mengatakan mama saya dengan bapak saya itu orang tua pesundal. Terus apa jawaban saya? Nggak ada. Bagi saya pribadi kau menghujat saya, menghujat orang tua saya tidak masalah demi Allah. Aduh, Tapi jangan menghujat. pernah gua share Kau diam kau, mute diam. Saya tidak perlu. Jangan fitnah Tapi lagi lah, kau fitnah hari ini, diam kau dulu. Kau tambahin diam atau lagi. tidak daripada saya suruh, memang kau diteruskan aja kau punya kasus. Lah, apa kaitannya ke saya? Laporkan yang menghujat itu, saya siap saksinya. Dengar. Begini sistem hukumnya ya. Kau dengarkan baik-baik. Kalau kau tolol hukum, kau dengarkan baik-baik saya. Kau dengarkan baik-baik saya. Kalau saya di room ini saya menghujat, otomatis ada kalian yang melapor. Tolong lapor, saya melapor ini akun nama ini. Otomatis host kena karena dia memfasilitasi. Kedua, Franz kena karena dia berada di situ juga. Terus yang ketiga, kau kena karena itu. Kecuali kalau Franz dengan Binsar itu bukan orang Islam, mereka nggak kena karena itu ranah diskusi, tidak akan ada kena delik. Di situ monolog Binsar yang saya rekam itu sebelum naik Islam untuk diskusi. Monolog dan kau, apakah ada reaksi kau untuk mencegah? Jangan begitu Bang Malik. Kalau dia tidak dengar, kau turun, tidak akan kau buat seperti ini. Tahu kau? Paham kau model hukumnya seperti itu? Tapi fitnahmu hari ini tuh sampai tadi? apa salah orang tua saya itu? Kau Alah, aja- diam kau, orang tua kau aja dimaki Kau bilang lonte hari ini orang tua saya. Kau. Bagaimana? Makanya saya bilang Kristen ini lucu. Lebih baik dimaki Tuhannya, dicaci maki Tuhannya daripada orang tuanya, Ya, daripada itu terserah. keluarganya. Bodoh Dengar. kau, diam kau, bangsat kau. Aduh, lihat, udah difitnah, udah dimaki pribadi, maki orang tua. Diamlah kau, baper pula Ini. kau. Giliran kau digituin kau baper. Saya baca Bible kalian bilang saya terimanya, udah kau fitnah, Jujur, bukan saya yang ngomong loh. Kau bilang saya tadi di mana-mana. Orang tua apa saya di mana-mana? Saya bilang kau, memang saya bilang kau karena kau yang sering naik. Kalau si Vergudok tidak ada lagi panggung. Saya sering naik di komal orang siapa aja loh. Tapi Allah, nggak pernah saya kalau udah menyerang kembali ke hujat. Ini sebenarnya Bentar Bang Frans. Tadi oke itu SD. Kalau sebelum tadi. Bentar Bang Frans, bentar Bang Frans, bentar ya Bang Frans, bentar ya. Bang Frans. Itu SD. Bentar ya, Bang. Kalau karena ucapan saya tadi nggak ngapa-ngapain di situ, oke, ini pelajaran buat saya ya. Saya minta maaf. Tapi kalau dibilang menghujat di situ, saya tidak menghujat ya. Dan aku mohon, itu si Nora ini juga minta maaf dengan sama orang tua saya aja, jangan sama saya. Karena aku salah, itu maki-maki oke. Tapi orang tua saya itu fatal itu. Nggak ada kaitannya ke orang tua saya masalah ucapan itu tadi. Apa yang terjadi hari ini loh. Kalau itu kau juga- tidak terima orang tua kau saya maki, saya di sini pribadi Nora Ritonang minta maaf kepada kau karena saya maki orang tua kau. Tapi naluri saya sebagai seorang Islam, ya Allah. Oke. Mulai hari ini damai ya itu ya. Oke ya.
nggak ada masalah ya. Minta Tunggu maaf. dulu, tunggu dulu Nora, tunggu. Ada Tunggu kapal dulu, juga tunggu salah, dulu, ya. stop, bentar dulu, bentar. Belum damai. Belum damai. Kau belum mengucapkan minta maaf untuk kami orang muslim yang ada di sini. Silakan. Ucapkan dulu. Oke, oke. Jadian hari ini ya teman-teman Muslim, saya mewakili. Aku tahu itu ini yang bisa aku berlindung sama saudara-saudara Muslim yang mengenal saya. Nah, kalau ada kesalahanku hari ini, karena benar penghujat itu kan nggak bisa dibenarkan. Saya minta maaf buat saudara-saudara saya. Ini pelajaran buat saya, itu loh teman-teman ya, saudara-saudara Muslim semua ya. Termasuk ada itu si itu tuh yang baru orang itu sering saya bilang mau saya temuin di Medan, cuma kan mau silaturahmi di Samosir karena dia saya lihat Jadi gini. Samosir itu gitu. Jadi aku clearkan teman-teman kejadiannya nih, udah ada juga. Jadi Binsar Pandiangan ini tidak menghujat, tapi dia ada di barisan penghujat. Itu kesalahan fatalnya. Dia tidak ada kata-kata menghujat. Hanya saja dia kenapa ada di situ. Hanya saja. Itu saja sih permasalahannya. Jadi jangan ada lagi premi kalau ada yang mengatakan Binsar menghujat. Enggak, dia enggak menghujat. Cuma dia berdiri di barisan penghujat. Nah, tapi sekarang dia sudah minta maaf, dia tidak akan mengulangi lagi dan dia tidak akan berdiri di barisan penghujat. Jadi kalau sudah ada menghujat, dia akan keluar dari itu. Dan hari ini juga ya, pada hari ini juga, cuman baru kali itu si Binsar naik ke room itu. Sebelumnya dia nggak pernah masuk ke rumah aku. Kali ini aku satu komal sama siapa Iya. itu Malik Kalub apa namanya itu nggak tahu. Nora kena lagi. Ya, jadi baru kali ini si Binsar ini masuk ke situ. Jadi dia nggak ada menghujat. Saya kasih tahu, Binsar Pandiangan pertama kali main TikTok. Berdiskusi. Pertama kali room saya. Dulunya si Binsar ini sama saya tuh gimana, tapi pada akhirnya dia menjadi baik. Sebenarnya si Binsar ini baik, dia nggak menghujat. Nih, dia kalau diskusi nggak menghujat. Hanya saja dia tadi kena berdiri di barisan penghujat. Dan kita sudah mendengarkan kalau dia sudah meminta maaf. Jadi kita sebagai saudara Muslim yang baik hati, kita maafkan si Binsar karena dia juga tidak menghujat, cuman berdiri di barisan penghujat tadi. Oke, Dia cuma ada di situ baru iya, kali itu. inilah pelajaran Dan buat saya lihat itu orangnya tadi udah tahu sih namanya siapa tadi itu Khalifah gitu namanya, nggak tahu. Baru pernah aku bareng dia gitu. Itu aja. Tapi kalau inilah pelajaran nggak apa-apa. Dan mungkin aku juga mau rehat lah masalah bahas lagi itu seperti janjiku dulu. Nggak mau debat agama lagi dulu. Malas saya. Iya, jadi Dosa saya hari ini orang tua saya dimaki-maki gitu gara-gara agama gitu loh. Kenapa? karena inilah resikonya. Kan tadi si Nora juga udah jelasin. Si Nora juga orang tua juga kena. Aku izin bentar ya. Bentar dulu, bentar. Ada pelanggan ya. Itu. Iya, bentar dulu. Iya. Oke. Jadi bisa, tapi kamu dengarkan ya. Si Nora tadi cakap segitu karena dia terbawa emosi, terbawa suasana. Jadi sama seperti jangankan kamu, si Nora juga dikatain begini-begini. Memang yang ngatain bukan kamu, tapi pada saat kamu ada di situ dia meluapkan kekesalan dia itu. Dan si Nora juga sudah meminta maaf di situ, dan kamu juga sudah meminta maaf. Jadi masalahnya ini sudah clear. Kenapa si Binsar datang ke sini minta pertolongan di rumku? Karena memang si Binsar itu menganggap aku tuh udah kayak saudara, sekalipun dia Kristen. Kita itu udah kayak saudara. Jadi si Binsar kalau ada apa-apa memang dia datang ke tempat aku minta bantuan. Jadi kalau ada apa-apa dia minta pertolongan. Tolong aku diapain sama saudaramu? Aku nggak ada ngomong gini loh, nggak ada gini loh. Nah ini memang iya dia tidak ada ngomong, dia tidak ada menghujat. Jadi saya sebagai saudara Muslim yang baik hati dan tidak sombong, nggak ada salahnya kan memberikan ruang klarifikasi ya pada kita, dan dia juga sudah minta maaf. Dan semuanya sudah clear. Nora sama Binsar juga udah clear. Yang lainnya udah clear. Dah selesai. Tidak Saya perlu sedikit diperpanjang lagi. Saya sedikit Nente. Silakan. Silakan. Begini ya, saya sudah tegaskan sama Kristen-Kristen ketika berdiskusi sama saya pribadi di live saya ataupun di koma lain. Saya sudah katakan, seranglah pribadi saya, keluarga saya kalian katain nggak apa-apa. Tapi saya cuma satu poin saya yang saya tidak suka. Jangan serang keislaman saya. Jangan serang. Prinsip saya, lebih bagus saya kalian hujat. Orang tua saya kalian hujat. Nggak apa-apa. Kalian katakan pun nggak apa-apa. Karena kami ini cuma manusia. Tapi ketika kamu menyerang Nabi saya, Allah saya, agama saya, Al-Quran saya,
Saya nggak terima dong. Saya nggak terima. Si Binsar, saya tidak katakan dia menghujat. WA saya sama Bang Juma tuh ada tuh. Saya mengatakan dia deretan salah satu yang mengikuti room-room penghujat. Kalau memang si Binsar mengatakan, oh saya tidak tahu, ternyata si Khalifah Malik seperti itu. Dia harus tahu. Pada waktu logika menginjak kitab Bible, kami pihak Muslim tidak ada yang membenarkan. Bahkan Bang Juma sendiri, yang kami sudah anggap seperti guru kami, itu betul-betul memfatalkan. Dia marah besar beliau. Tidak boleh seperti itu. Semarah-marahnya kita sama Oten, tetap kita harus menghormati yang namanya kitab suci yang diakui oleh negara. Saya prinsip begitu. Saya prinsip begitu. Ya, yang saya jabarkan semua di Bible, yang saya jabarkan semua kepada kalian itu Bible kalian. Bible kalian mengatakan ini, Bible kalian mengatakan itu, Tuhan kalian seperti ini. Itu semua ada di dalam Bible kalian. Kalau kalian tanya di mana? Di mana? Saya tunjukkan semua ayatnya, tapi apa omongan kalian? Kau menghujat Nora. Saya baca, kau menghujat Nora. Berarti kitab kau memang isinya penghujatan. Kenapa saya serang pribadi dia? Makanya saya prinsip, lebih bagus saya serang pribadi dia daripada serang ketuhanan dia. Tapi kalau menurut dia lebih baik ketuhanannya diserang, ya berarti otaknya yang sengklek. Itu menurut saya. Karena dia tidak terima orang tuanya digituin. Bagaimana omongan Kristen tentang orang tua saya? Terus apa saya sampai Pak Desugi, Ustadz Sugi yang WA, Mbak Nora jangan ngomongkan VCS. Saya sakit hati, saya bilang. Kenapa? Karena orang midul ante. Karena orang tua saya dikata-katain, jangan serang. Lebih bagus serang pakai Bible mereka. Saya diperingati. Ya saya cuma berpikir ya udahlah, asalkan jangan mereka menghujat. Makanya kalau saya naikkan Oten, kalau sudah menghujat saya turunkan. Tapi kalau ngeyel saya tidak masalah, asalkan dia jangan serang. Kalau itu menurut saya. Tapi kalian Kristen beda. Sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor. Iya, itulah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa kami umat Muslim itu bersatu padu, tidak ingin Nabi junjungan kami itu kalian lecehkan, kalian hujat, kalian fitnah. Itu bukti. Ya, makanya kenapa saya kalau buka room selalu keras sama Oten, karena memang terlalu mendarah daging rasa sakit hati saya melihat kalian menghujat. Gampang entengnya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, sementara Bible kalian mengucapkan kalimat porno kalian anggap pantas. Kalian mau lapor saya silahkan, saya bilang silahkan, tunjukkan mana saya melapor. Nanti yang ada tuh polisi itu puyeng karena saya bacakan kitab suci kalian, puyeng. Ya, silahkan laporkan saya. Saya sudah bilang, saya salah satu pendebat dari pihak Muslim yang tidak pernah nggak off cam. Unirifa, Ante Hesti, saya, siapa lagi? Banyak yang open cam. Kalian Kristen bersembunyi di balik apa? Profil. Terus ketika ada penghujat dari pihak Kristen, typingan kalian, oh, sampai dibilang astagfirullah, astagfirullahalazim. Koreksi dulu Nora. Saya bukan membela koreksi, saya bukan membela Kristen ya. Mereka itu kenapa nggak berani on cam? Mohon maaf ya Nora, karena muka mereka macam babi. Jadi mohon maaf. Ya bukan membela Kristen ya. Jadi mereka itu jadi bukan membela Kristen. Tersinggung loh. Pak Frans ini ganteng loh. Janganlah kayak gitu Konte. Maaf Pak Frans. Enggak ya. Siapa Ini Frans? loh. Maaf. Oten-oten yang lain bukan Pak Frans. Kayak si Putri Sion mukanya macam babi, makanya dia nggak berani on cam. Kayak si Ruth macam babi. Udah berani Dente. Oh, udah berani dia kan? Bukan Pak Frans, bukan. Pak Frans manis orangnya. Manis sekali pun. Pak Frans tadi Tapi masuk ke saya, Masya Allah Pak Frans ini orangnya santun. Saya tuh memanusiakan manusia. Kalau ada manusia kayak binatang, lebih dari binatang saya buat. Pak Frans, Anda manis tapi sayang menuankan berkelamin. Oh iya. Ada yang DM aku laki-laki, dia bilang
calon istriku katanya. Ku tengok yang foto kau di yang surat bercadar. apa yang Nanti mengatakan ku tentang kirim. kelamin? Oh, Kenapa, Bang? Apa Pak Frans? Di surat apa yang mengatakan tentang Tuhan saya berkelamin? Emang Lah, Yesus nggak Yesus manusia? laki-laki atau bukan? Ayo, Ah? Oh, apa? kemanusiaannya. Yesus laki-laki atau bukan? Tidak tahu. Karena Yesus tidak mengatakan bahwa saya laki-laki atau saya perempuan Pak, atau buka saya Lukas bengkok. 1, Lukas 1 nomor 31, Pak. Lukas 1 nomor 31 ada Bible, Pak. Pak Frans ada Bible? Saya Ada? buka ya. Iya. Sebentar dulu kau, Chris. Kau juga kenapa nafsu kali kau sama saya kau? Allah mau ajak Lukas berkelamin kok. 1 Turunkanlah si bajingan ini. Turunkan pelan, bajingan pelan, ini. pelan. Daripada saya Pelan, nanti Pak berbuat Yuda. dosa betul, turunkan bajingan ini. Lukas Saya ini 1:36, Pak. orangnya tidak hafal kitab, tidak Kenapa khatam. Saya buka ya. Ini Bible Anda ya. Saya buka ya, gimana? Lukas 1 ayat berapa? Suci harus. Kita sudah mandi, kita sudah berwudu, masuk itu tempat suci. Kalau masalah hati, ya Yesus pertanyaannya saya. Yesus pada saat itu melakukan itu, hatinya kira-kira gimana? Ya sudah Bang, nanti coba saya mau tanya mengenai hal-hal begitu di pendeta. Itu. Saya mau tanya jawaban. Ini kan mengedukasi ya. Artinya membuka mindset berpikirnya Onel itu, cara memahami. Jangan, saya pesan kepada Onel, jangan terdoktrin. Kamu baca kitab. Percuma kamu itu beragama kalau kau berdasarkan dengan apa yang dikatakan pendeta. Kenapa? Mohon maaf. Apakah Pak Pendeta itu tidak bisa salah? Iya Bang, mereka kan manusia juga ya, pasti ada salah. Makanya begitu, lebih baik kau belajar sendiri. Kitabmu baca sendiri dengan akal sehatmu ya. Tapi mohon maaf ya, jangan dipergunakan iman, tapi pergunakan akal melihat. Itu kan bahasa Indonesia. Kita dalam membaca, contoh saya kasih contoh Nel ya. Di SD kan kita dibilang ini Budi. Apa maksudnya itu kata-kata ini Budi? Ya. Oke Bang. Maksudnya gini, kalau saya itu harus mengimani baru saya berakal. Loh gimana caranya? Bagaimana Kalau saya- caranya bro mengimani? Kalau saya berakal baru saya mengimani, berarti nanti banyak yang saya mengimani Nah, nanti. sekarang begini saya tanya, kalau kau mengatakan beriman itu, Anda mau beli, ini kita berbicara nih belum ada, atau beli motor lah semuanya. Bagaimana kalau kau bisa Hai guys, hanya ini adalah pensil style. Ya kan, santai aja. Yuk kita santai agar ayo santai. Santai guys. Yo. Ayo. Makanya kalian kencengin tap-tap layarnya, kencengin. Semoga istiqomah pakai cadarnya Bunda. Makasih. Kenapa Bunda kok langsung mati labnya? Ya begitulah, kena peringatan. Rame-ramenya rungkat, iya memang sudah biasa seperti itu. Kalau lagi rame rungkut, ya rungkat. Iya rungkat. Ya mau gimana lagi boy. Itu padahal akun kecil loh tadi tuh, follower cuma 2000, aku lagi ngetes. Ternyata ada oten. Tapi biasanya memang kalau oten-oten ini, kalau akun-akun kecil didatengin, akun besar
Besar. Ini mau ngapain sih? Kemana? Ya, halo, selamat malam Gatsu. Gatsu agama apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam ya. Apa yang mau disampaikan? Bukan aja lah Bunda. Kalau nyimak di bawah ya Bang, jangan minta naik ya. Di bawah ya. Kalau nyimak di bawah, jangan minta naik. Dari kemarin masih sibuk minta naik, minta naik. Waalaikumsalam, Ari Laskar. Aku cuma iseng-iseng loh, woy. Ini naik bun ya. Emang Oten agak galak ya. Kena ya bun, iya tadi lagi rame, lagi seru. Maaf ya bunda kalau boleh tahu namanya siapa sih? Oh baru ya. Kudol saja kamu kayaknya orang baru. Oke. Dia nggak tahu namaku Coba kalian bisa kasih tahu nggak namaku? Yo pasienku selanjutnya silakan naik. Jangan lupa besok saksikan ya. Jangan lupa saksikan besok. Besok saksikan ya. Jangan lupa saksikan besok jam 8 malam. Bincang-bincang antara Murtadin dan seorang mualaf, yaitu besok juga disiarkan di YouTube Balu, disiarkan juga namanya Bunda Balu apa? Pinter ya. Namanya Bunda Esti, thank you. Jangan lupa saksikan besok. Kan aku WA lah ya kan Bang, boleh nggak kalau bercadar itu diskusi? Katanya apa? Boleh, tapi suaranya dilembutin dikit. Tapi suaranya dilembutin biar kayak Islami. Kalau suara gak bisa bilang. Dia ketawa. Ya kan? Bang, boleh gak diskusi pakai cadar? Boleh. Tapi suaranya dilembutin biar Islami katanya. Terus kalau suaranya gak lembut gak Islami gitu ya. Udah tobat. Gua katanya udah tobat. Ya memang gue udah lo, kata siapa? Kata Bang Juma lah, kata siapa lagi? Baluap. Emang dasar budaya suara Medan bun. Iya makanya. Jadi diri sendiri aja bun, tapi bercadar cantik, thank you. Jangan bilang bab 1 bun biar nggak putus. Ya sama bahasa lu.
yang tiga ini. Pertama, jadikanlah panutanmu itu Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah menyakiti perasaan kita. Kedua, jadikan panutan itu para sahabat, karena para sahabat juga tidak pernah menyakiti kita. Ketiga, itu Quran. Nah, jadikan tiga-tiga ini panutan: Quran, Rasulullah, dan para sahabat. Ya, karena di dalam Quran itu tidak akan ada yang menyakiti kita. Gitu. Jangan jadikan manusia. Sebenarnya siapapun manusia, kalau kalian merasa hebat, manusia Abdul Somad nanti mengadakan terjadi poligami, kalian tersinggung, kalian sakit hati, kok Ustadz gini-gini itu. Tapi alhamdulillah Ustadz Abdul Somad tidak melakukan poligami. Kayak yang viral lah, kalian mengidolakan bahkan menjadikan AA. Tapi alhamdulillah Ustadz Abdul Somad tidak melakukan poligami. Kayak yang viral lah, kalian sakit hati, kalian kecewa, akhirnya kalian membenci. Makanya jangan jadikan manusia panutan. Manusia sekarang ini panutan kalian, jangan. Karena manusia yang dijadikan biasa pasti melakukan kesalahan. Nah, kalau kita ngomong, terkadang kita terbawa suasana, keluar kata-kata pleng. Yang tadinya kata-kata itu buat konten, tapi karena ada muslim tadi ikut campur, kita kenakan. Karena masih luap-luap ini narasinya. Kadang-kadang kita lagi bernarasi, kita seiman, mesti kena jadinya. Kalian gua begini. Kalian tidak tahu di saat kita bernarasi itu di otak itu udah ayat-ayat. Puk. Nah itu saat berperang, yang ada kalian yang ketusuk, gitu. Karena kalian tidak tahu seperti apa otak kita menyimpan narasi. Kita itu ngomong nggak pakai catatan loh. Kita ngomong sesuai apa yang kita pikirkan, apa yang tertulis. Tapi kita tidak, nanti aku mau diskusi, aku mau ngomong ini, aku mau ngomong itu. Enggak, kita nggak kayak gitu. Jadi kalau kita diganggu, jadi tiba-tiba lupa. Gitu loh. Saya sarankan ya, jadi jangan pernah jadikan seseorang itu jadi panutan atau contoh gitu. Makanya dibilang gini, kalau kalian melihat seseorang, jangan kalian lihat orangnya, tapi dengarkan kata-kata yang dia sampaikan. Jika kata-kata yang dia sampaikan kalian dengarkan baik, maka orangnya, tapi dengarkan apa yang dia sampaikan, gitu. Karena kalau kau ngeliat, kau aja nggak betul, kau gini kayak gitu. Makanya katanya gini ya, kalau orang kaya nih kentutnya secara serasa kata-kata bijak. Tapi kalau orang miskin, kata-kata yang baik nggak berarti. Kata-kata yang baik serasa kentut. Tapi kalau orang kaya, kentutnya aja pun serasa kata-kata bijak. Gitu. Jadi itu pelajaran. Saya tidak pernah menjadikan orang itu panutan saya, gitu. Inna rohamah seribun. Iya, goga istiqomah. Saya tidak pernah. Saya melihat kepintaran seseorang, saya akui, dia pintar. Saya melihat seseorang ustadz itu akui, dia pintar. Tapi saya tidak akan jadikan panutan, karena saya tetap ambil 3 panutan saya: Al-Quran, Rasulullah, para sahabat. Itu karena ini tidak akan membuat saya sakit hati, ini tidak akan mengecewakan saya, tapi saya mengecewakan diri saya sendiri. Begitu ya teman-teman. Oke nih, nah kalau pakai akun kayak gini tidak ada oten. Pakai akun kecil otennya ada. Baluap kan? Itulah baluap. Apa enggak baluap namanya? Ya kan? Tadi pakai akun followers 2000, banyak masuk.
Si Binsar tadi lagi kerja. Si Binsar tadi bukan dibela sih, dia minta pertolongan. Gak ada salahnya kita nolong. Sebenarnya dia anaknya baik dan dia tidak menghujat. Dan dia memang pada baru kali itu ada di room itu. Jadi kita nggak ada salahnya sebagai teman, sebagai saudara, sebagai Islam yang baik, ya kita bantu. Sebenarnya juga kalau dilaporin, typing dia enggak. Kalau di typing tempatku bagus dia. Kalau dia bertyping sekali itu langsung kuhantam, dia takut. Dia typing hujat di atas, dia sok baik, syukur kena kasus ini. Bahasa Medan gak pakai. Bahasa sok itu bahasa Medan, sosokan kau, sok kere kau, sok keren kau. Waalaikumsalam Ilham Sarti, kan ngomong sama wong Medan balua, tambah cantik bunda pakai cadar. Tapi aku lagi nyoba aja gitu. Gak mungkin lah aku pakai cadar ya kan. Tapi jangan salah. Waalaikumsalam Kak Jeraya. Aku punya teman mungkin di pikiran kita wajah nggak pakai cadar aja susah kok untuk laku, gitu ya. Tapi memang yang namanya jodoh itu di tangan Allah yang memutuskan. Jadi kawan saya ini, kakaknya kawan saya ini bercadar, dan alhamdulillah beliau akhirnya dapat suami seorang kapal setelah 5 tahun kayaknya 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun menjanda. Nah, alhamdulillah akhirnya Allah memberikan dia jodoh dia orang kapal, padahal dia bercadar loh. Nah itu artinya apa? Si kapal ini tidak melihat kecantikan, yang penting akhlakmu bagus, aku suka gitu. Waalaikumsalam Makuncu gitu. Oke, kok berkulub? Siapa yang berkulub? Otet. Kau berkulub. Kulub kau. Kenapa kau berkulub? Waalaikumsalam Yusuf Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumi dari Tasik. Ninja mau beol kah? Kok pakai cadar? Iya. Saya itu memang mau beol. Jadi kalau saya itu berak, saya pakai cadar. Kalau saya mau beraknya di hutan. Daripada kau punya Tuhan, nggak pakai baju. Berarti saya lebih sopan daripada Tuhan kau. Tuhan kau nggak pakai baju, Tuhan kau juga kayaknya nggak pakai kolor. Dia cuma pakai penutup itu aja, selendang. Kolornya nggak pakai dia. Berarti saya lebih sopan, lebih berakhlak daripada Tuhan kau. Udah nggak pakai baju Tuhan kau, nampalah pentil. Untuk pentil teteknya itu nggak besar ya, jadi disalipkan, masuk angin, kasihan kan. Jadi nggak apa-apa. Saya mau berak pakai baju ini, itu kalau saya beraknya di hutan, saya pakai baju dia pakai cadar, no problem. Daripada kau punya Tuhan, ya kan, nggak pakai kolor, cuma ditutup kain, ya kan. Terus dia digantung nggak pakai baju, pentilnya itu warna hitam, ya kan. Pentil tetek Tuhan kau hitam kan, padahal nggak ada yang ngisap-ngisap loh. Kok bisa hitam pentil tetek Tuhan kau? Padahal nggak ada yang ngisap-ngisap, tapi nggak tahu lah ya. Mungkin pada zaman itu Tuhan kau kan anak jino, iya kan. Kok panas? Aku nggak panas lah kan. Giliran dikasih data katanya aku panas. Aku ngasih tahu kau, Tuhan kau itu nggak pakai kolor, pentilnya hitam. Aku yang udah punya anak, ku tetei anakku 2 tahun, pentilku nggak hitam.
coklat pentilku ini. Tuhan kau laki-laki kok punya pentil hitam ya? Siapa yang bisa pentil totek Tuhan kau itu? Siapa? Kasih tahu dong. Aku skincareku belum datang nanti ya. Iya Brahma nanti. Ya, udah. Aduh, kan kamu yang di luar, kenapa aku dibilang panas? Karena aku udah jawab. Iya kan? Jadi pas berak lah aku di hutan pakai baju gini. Kubayangkanlah pentil tetek Tuhan kok bisa hitam gitu sambil ngedet. Gitu ya kan? Terus kubayangkanlah Tuhan kau nggak berkolor sambil ngedet. Gitu. Apa salahnya? Gue berak di hutan pakai cadar sambil bayangkan ya kan. Tuhan oten. Burungnya kok kayak gitu ya. Kok nggak pakai kolor. Gedet lah ya kan. Udah. Loh, saya nggak menghujat loh. Saya itu membalas pernyataan saudara Siman kau, King Richard, si Miss Hitam. Saya cuma menjawab pertanyaan dia loh. Ya kan? Nah ini si Sipa gini. Coba kamu naik deh Sipa. Penasaran saya. Apa katanya? Hati-hati kak, nanti kena ajab loh kakak karena kita masih warawiri. Naik kok Sipa, naik. Saya pengen lihat kau. Naik kok Sipa. Naik Sipa, naik. Tolong ya kalau saya lagi live, jangan ada yang nelpon. Oke, Sipa, kamu agama apa Sipa? Saya mualaf ke Islam. Yo, baru mualaf. Tahun berapa mualafnya dek? Tahun 2026. Tahun 2000 berapa? 2006. Tahun 2006, berarti udah lama, tapi kok tolol kali kok dek. Bukan gitu loh kak, buat apa lagi kita? Oh bukan gitu, di bawah itu. Sekarang saya tanya, kamu pernah baca kisah sahabat Rasulullah? Baca coba. Bukan kakak. Bukan apa? Bukan bercanda, kamu bukan bercanda. Kalau kamu bercanda nggak kayak gitu, hah? Kakak baca. Kamu bisa baca nggak typing di bawah itu menghujat siapa? Kamu, saya sarankan kau murtad aja. Kembali aja kau Kristen. Kalau agama kau dihina, kau diam, kembali kau Kristen. Kusarankan sama kau. Gak pantas orang Islam kayak kau. Nabi kau dihina, agama kau dihina, kau diam. Kusarankan kau murtad. Kusarankan kau murtad. Kalau agama kau dihina, Nabi kau dihina, kau diam aja. Kusarankan kau murtad. Gak pantas orang Islam kayak kau. Gak pantas. Gak pantas kau Islam. Ya. Gak ada bercanda-bercanda di sini. Gak ada. Gak ada bercanda di sini. Sosok pula kau bertyping kayak gitu. Gak ada bercanda kayak gini. Ngebaluang. Ingat ya. Kalau agamamu dihina, nabimu dihina, kamu diam aja. Kembali kau ke agama semula. Gak pantas kau Islam. Gak ada bercanda-bercanda sini. Turun kau. Bercanda nenek lu kiper bercanda pula gua bilang. Mending kau kembali ke agama kau semula. Paham? Bercanda mending kau kembali ke agama kau semula. Gak pantas kau Islam. Udah. Agamamu dihina, nabimu dihina, kau diam aja. Bahlul. Gak usah kau Islam kau. Gak rugi juga orang Islam kayak kau. Nih ya, sahabat Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, ya, Umar bin Khattab mengatakan, kalian boleh menghina saya, tapi jangan coba-coba menghina Rasulullah. Kalau kalian menghina Rasulullah, kalian berhadapan dengan saya. Dia mengangkat pedangnya. Makanya, karena Umar bin Khattab itu keras terhadap agamanya, keras terhadap nabinya, keras terhadap Allahnya, maka Umar bin Khattab dikatakan singa Allah. Takbir, Allahu Akbar. Dan saya ingin seperti Umar, menjadi singa Allah. Saya nggak peduli siapa di hadapan saya. Kalau saya benar, saya tidak terima nabi saya dihina, agama saya dihina. Kan dia mengatakan ini ajaran Islam. Tungki. Dia mengatakan ini ajaran Islam. Ajaran Islam berak bercadar. Saya menjawab, emang kenapa kalau saya berak bercadar? Kenapa? Kalau saya beraknya di hutan, saya bercadar. Kenapa? Dia menghina ajaran saya. Dia menghina agama saya. Dan saya diam aja. Tolol kau. Kembali kau ke agama kau semula. Gak pantas kau jadi Islam. Paham kau? Dah?
Gak pantas kau jadi Islam, kembali kau agama sebelah. Udah. Baluam. Ada aja nabinya dihina, dia diam aja. Astagfirullah.